Sorot mata Vito Okto memancarkan seberkas cahaya yang gelap dan sulit diprediksi. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kakak ipar kedua, ketika waktunya tiba maka kakak keduaku pasti akan memberitahu kamu. Sekarang ini dia menyembunyikannya darimu karena dia tidak ingin kamu menelusuri lebih jauh. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak perlu tahu, demi kebaikan kalian. Dan mengenai permasalahan antara dia dengan keponakan tertua, dia bisa menanganinya dengan baik. Jangan salah melihat sikapnya yang dingin terhadap keponakan besar, di dalam hatinya dia sebenarnya sayang padanya." Mendengar dia berkata seperti itu, Kina Libra pun tidak bertanya lebih lanjut, dia hanya menggigit bibir dan terdiam. Mengenai urusan Bu Libra, ketika berada di rumah sakit Ezra Okto menyarankan padanya supaya pulang ke rumah memberitahukan ayahnya, namun ketika berniat pergi menengok Bu Libra dan dicegat oleh nyonya itu, membuatnya memutuskan tidak akan lagi berhubungan dengannya. Pulang ke rumah, Kina Libra juga tidak memberitahukan pada ayahnya tentang An Lao. Setengah bulan kemudian, Ezra Okto akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah keluarga Okto untuk memulihkan diri. Siang ini, sebuah mobil Rolls-Royce hitam perlahan memasuki gedung R dan berhenti di depan gedung. Yang duduk di kursi pengemudi adalah seorang lelaki yang mengambil handphonenya dan menelepon dengan gaya elegan, "Aku sudah berada di bawah, kamu bisa turun sekarang." Beberapa menit kemudian muncul siluet seorang perempuan yang mempesona, berjalan ke arah mobil Rolls-Royce yang plat nomornya tidak ada duanya. "Ezra, ada apa?" Kina Libra bertanya dengan nada tidak mengerti. Dia adalah orang yang low profile, dan hari ini dia mengendarai mobil Rolls-Royce-nya yang mewah membuat Kina Libra terkejut. "Hari ini adalah ulang tahun kakek, jadi malam ini aku harus menghadiri pesta." Dia membuka pintu mobil dengan anggun, dan menjelaskan dengan nada biasa. "Oh ya," Kina Libra terkejut, dan agak merengut, "kenapa kamu baru bilang sekarang? Aku sama sekali tidak ada persiapan." Teringat akan sifat kakek Okto yang aneh dan gemar berteriak-teriak, dia pun tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. "Kalau aku memberitahumu lebih awal, pasti kamu akan gelisah dan gugup beberapa hari." Dia menjelaskan alasannya karena dia mengerti sifat Kina Libra, maka dia tidak memberitahunya lebih awal. Setelah menutup pintu, dia melanjutkan lagi, "Tidak usah khawatir, aku sudah menyiapkan hadiah, jadi yang penting kamu hadir saja." Meskipun dia berbicara begitu, akan tetapi Kina Libra tetap saja merasa gugup. Keluarga Okto adalah keluarga pertama yang berkuasa di kota Leicester dan kakek Okto adalah kaisar keluarga Okto. Yang hadir dalam pesta ulang tahunnya pasti adalah orang-orang terkemuka. Ditambah lagi Vito Okto adalah CEO Kerce International, dan Ezra Okto adalah kapten tim Special Force. Bisa dibayangkan seberapa besar perayaannya. "Aku sangat jarang menghadiri pesta," dia berkata. Terutama pesta orang kaya semacam kakek Okto ini, dia sama sekali belum pernah melihatnya. Dengan sangat ahli, Ezra Okto memegang setir mobil hanya dengan satu tangan, dan tangannya yang satu lagi memegangi tangan kecilnya yang lembut dan dingin. Matanya fokus menatap ke depan. "Sudah kubilang, tugasmu hanya ikut hadir saja. Selebihnya serahkan padaku. Hanya sebuah pesta makan malam saja. Dan orang-orang terkemuka itu tidak akan memakan orang, tidak seperti yang kamu takutkan. Kalau nanti ada masalah, aku yang akan turun tangan." Mendengar ucapannya, barulah dia merasa sedikit lebih tenang. Perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya mereka sampai di depan sebuah toko milik Kerce International yang desainnya sangat mewah. Begitu melihat Ezra Okto membawa Kina Libra, manajer toko itu langsung datang menyambut mereka. "Tuan kedua, nyonya muda kedua, apa kabar?" "Halo," Kina Libra menjawab dengan sopan. "Malam ini adalah perayaan ulang tahun Master, dan aku membawa istriku ke sini untuk makeover." Ezra Okto menjelaskan tujuannya, hanya sebuah kalimat yang sederhana namun membuat manajer toko dalam sekejap merasa terbebani. Sudah perayaan ulang tahunnya Master, dan nyonya muda kedua pula, ini adalah tugas penting, dan dalam stylenya tidak boleh ada satupun yang terlewat. Namun dia tetap saja berjanji,
Tuan muda kedua, kami pasti tidak akan membuatmu kecewa. Lalu dia menghadap ke Kina Libra, Nyonya muda kedua, silakan ikut dengan kami. Kina Libra melirik Ezra Okto. Dia membimbingnya pelan-pelan lalu memberikan tatapan meyakinkan, barulah Kina Libra merasa lega dan mengikuti manajer toko masuk ke dalam untuk melakukan makeover. Dan kemudian sebuah paket spa yang profesional telah disiapkan untuknya, mulai dari hidroterapi, pijat, aromaterapi. Ini saja sudah menghabiskan waktu hingga 2-3 jam, pijatan terapisnya yang lihai membuat Kina Libra mengantuk. Entah waktu sudah berlalu berapa lama, Nyonya muda kedua terdengar sebuah suara memanggil dari samping telingnya. Kina Libra pelan-pelan membuka matanya, dia baru sadar kalau dia tertidur, dia merasa agak sungkan. Nyonya muda kedua, makeovernya sudah selesai, Tuan muda kedua sedang menunggu Anda di luar. Manajer toko berkata dengan terkejut. Kina Libra bawaannya memang cantik, kelima inderanya terlihat sempurna, kulitnya putih mulus seperti pualam tanpa ada cacat sedikit pun, auranya juga tenang, seperti peri yang bersinar, dan ditambahkan sedikit polesan saja sudah memancarkan keindahannya yang sempurna. Oh, sudah ya, terima kasih, kalau begitu aku pergi dulu. Kina Libra berdiri lalu meninggalkan ruang tata rias VIP yang besar. Ezra Okto yang sudah bersiap duduk menunggu di sofa, ketika mendengar suara Hills, dia mendongakkan kepala dan melihat sesosok orang yang berjalan ke arahnya, napasnya tertahan, rasanya seperti bagian paling lunak dari jantungnya seperti ditabrak sesuatu. Rambut panjangnya yang hitam berkilau dibentuk menjadi kepang tulang ikan yang menggembung, dan tersampir dengan lembut di bahunya, kepalanya dihias dengan hiasan bunga gadis mori. Raut wajahnya yang memang cantik menjadi semakin bertambah kecantikannya setelah dandan, benar-benar sangat mempesona, terutama kedua bibirnya yang menawan. Gaun panjang ramping yang didesain seperti bintang-bintang di langit, membuat lekuk tubuhnya yang indah semakin terlihat jelas. Gaun warna biru tua membuat kulitnya terlihat seperti salju yang rapuh ketika ditiup. Seiring dengan langkah kakinya yang anggun, gaunnya berkibar lembut, dan pecahan berlian yang berkelap-kelip di bawah cahaya kuning pucat. Dia terlihat seperti peri yang anggun dan berkelas yang datang dari galaksi. Kina Libra menatap Ezra Okto tercengang. Dia merasa panik lalu menatap gaun yang dikenakannya, lalu bergumam, tidak bagus ya. Manajer toko berkata kalau makeovernya sudah selesai dan dia sendiri tidak sempat melihat dirinya di cermin. Tidak, sangat bagus, kamu sangat cantik. Mendengar gumamannya, Ezra Okto langsung memberikan pujian dengan pasti. Luar biasa, dalam sekejap dia merasakan dorongan untuk menyembunyikan Kina Libra. Setelah itu, dia berjalan ke arahnya dengan langkah yang tegap dan elegan. Kina Libra bernapas dengan hati-hati ketika melihat dia berjalan ke arahnya, jantungnya berdetak kencang, jelas-jelas jaraknya hanya beberapa langkah akan tetapi dia merasa Ezra Okto seperti seorang kesatria yang datang dari jauh dan mengalahkan banyak halangan demi dirinya. Setelan jas buatan tangan yang begitu mempesona, membuat tubuhnya yang gagah dan proporsional sangat menonjol, di bawah pancaran sinar lampu sehingga kelima panca inderanya yang memukau semakin terlihat bersinar elegan. Benarkah penegasannya membuat Kina Libra tidak bisa menahan diri untuk melompat kegirangan, dan senyuman menawan terbentuk di bibirnya. Benar, senyumnya yang mempesona membuat pandangannya goyah, seperti tertular, sudut bibirnya yang dingin dan kaku perlahan menekuk membuat sebuah senyuman, dan gunung es di hatinya seperti runtuh. Dia menatap jam mewah di pergelangan tahannya, lalu lengannya merangkul melingkari pinggangnya yang langsing. Ayo kita jalan, nyonyaku. Ketika malam tiba, lampu megah pun menyala. Halaman mansion keluarga Okto bersinar dengan terang benderang. Tempat parkir di depan mansion yang sangat mewah dan megah itu dipenuhi dengan berbagai macam mobil mewah terkenal kelas dunia. Ini benar-benar setara dengan pameran mobil dunia aula pesta perjamuan bergaya emas yang megah dan mewah dengan lampu kristal Swarovski kelas atas yang besar menggantung tinggi. Cahaya keemasan yang tersebar ke setiap sudut, gelas-gelas yang saling bertaut, banyak pejabat yang hadir di sana,
semua orang yang hadir merupakan tokoh besar yang dapat mengguncang lingkaran politik dan bisnis hanya dengan hentakan kaki saja. Pada saat ini, mereka berdiri berdua atau bertiga mengangkat gelasnya bersama-sama dan mengobrol dengan santai. Kina menggandeng lengan Ezra dan baru masuk ke aula pesta perjamuan, dia langsung merasakan berbagai macam tatapan mata semua orang yang ada di tempat itu, tatapan menilai, tatapan penasaran, tatapan iri, tatapan meremehkan. Seperti sedang melakukan penelitian kepada tikus putih kecil. Dia langsung gugup hingga berkeringat dingin, perutnya juga terasa kram. Jangan gugup, malam ini kita adalah tuan rumahnya. Tidak akan ada yang berani mencari masalah denganmu. Ezra mengelus tangan kecilnya yang sudah dingin dan pucat itu dan dia berkata dengan nada suara yang lembut di samping telinga Kina. Walaupun dia bicara begitu, tapi Kina tetap saja tak bisa mengendalikan dirinya yang gugup. Ini pertama kalinya berpartisipasi dalam pesta perjamuan yang semegah dan sebesar ini. Orang-orang yang hadir di tempat ini, semuanya adalah para selebriti terkenal, pengusaha, pejabat pemerintahan yang memiliki latar belakang hebat dan juga kekuasaan yang besar. Sedangkan dia hanyalah orang biasa yang tidak memiliki latar belakang yang memadai. Dan jelas sekali tidak cocok dengan mereka. Ezra menarik lengannya, lalu mengangkat dagu Kina, dan bibir tipisnya dengan tepatnya menimpa bibir Kina dan menjatuhkan ciuman, lalu dengan cepat melepaskannya. Terdengar helaan napas dari sekelilingnya, pertunjukan kemesraan yang begitu mencolok ini. Apakah itu masih tuan muda kedua yang sulit didekati, rendah hati, cool dan tidak ramah yang mereka kenal? Kamu, Kina langsung bereaksi, dia malu dan juga marah. Mata bintangnya memelototi Ezra, di sini banyak orang, kenapa kamu bisa-bisanya bersikap sembarangan? Kina menyikut perutnya dan memelototinya dengan marah. Dia meragukan dengan cukup serius, apakah pria ini punya kepribadian ganda, tiba-tiba bersikap dingin dan tiba-tiba bersikap lembut tanpa ada aba-aba apapun. Namun, gerakannya ini di mata orang luar merupakan godaan telanjang yang sekali lagi membuat semua orang terkejut dengan tingkah Ezra ini. Setelah keributan kecil seperti ini, Kina pun sampai lupa dengan kegugupannya. Baru setelah itu, Ezra membawanya berjalan pergi menuju kakak Okto. Kakek, selamat ulang tahun, semoga kamu selalu sehat dan panjang umur. Ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus aku dan Kina pilihkan untukmu. Begitu ucapan Ezra terlontar, seorang pria berjas menyerahkan sebuah kotak yang dikemas rapi ke tangan pengurus rumah yang berdiri di samping kakek Okto. Nada bicara kakek Okto terdengar mantap, lalu dia berkata lagi, kalian berdua tidak perlu memberikan hadiah kepadaku di ulang tahunku tahun depan. Cukup memberikanku cicit yang besar dan gemuk saja. Melihat cucu keduanya yang langsung bermesraan di depan semua orang begitu masuk ke aula perjamuan seolah sedang memberitahu semua orang mengenai status Kina di lubuk hatinya. Hal ini membuat pandangan kakek yang agak tidak puas kepada Kina berubah. Tahun depan tetap akan kami beri hadiah. Mengenai cicit, kita bicarakan lagi beberapa tahun lagi. Ezra langsung menolak permintaannya. Kamu, kakek Okto dengan marah memelototinya dengan mata keruhnya. Saat itu juga, dia menahan amarahnya dan melambaikan tangan, lalu berkata, sudahlah, kakek paham kalian anak muda ingin menikmati dunia milik berdua dalam beberapa tahun. Sana pergi, bawa wanita ini untuk dikenalkan kepada para tetua di keluarga Okto. Ezra mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Kina ke tempat lainnya. Jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan kakek tadi. Sikapnya selalu saja bertindak sewenang-wenang tanpa memahami situasi. Katanya berbisik di telinga Kina, Ezra tidak ingin Kina tertekan mengenai masalah anak. Aku tahu, Kina mengangguk, kakek mengajukan permintaan seperti itu, dan pertama kali yang dilakukannya adalah maju dan melindunginya. Tindakan seperti ini membuatnya tersentuh. Pria paruh baya dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan menghampiri mereka berdua bersama dengan seorang wanita mempesona yang tinggi dan ramping, yang memiliki aura anggun dan dingin serta berparas cantik sekali.
Mata Ezra menyipit dan matanya yang begitu dalam dan dingin dengan cepat menunjukkan keterkejutannya. Walaupun begitu, dia bisa bicara dengan tenang. Paman Siller, lama tak berjumpa. Kapan kamu kembali ke negeri ini? Aku beberapa waktu ini sudah kembali ke sini. Aku dengar kamu menikah. Jadi, aku mengambil kesempatan saat ulang tahun kakek hari ini untuk sekalian membawa Ryuko untuk menyaksikan wajah asli dari istrimu itu agar dia dapat mematahkan keinginannya itu. Hanzo Schiller melirik Kina sambil tertawa terbahak-bahak. Kakak Ezra, lama tak jumpa, sapa Ryuko Schiller dengan lembut dan manja. Mengangkat pandangan matanya menatap Ezra dengan ekspresi malu-malu, lalu dengan cepat menundukkan pandangannya lagi. Telapak tangannya yang ditaruhnya di lengan ayahnya pun agak mengepal erat. Kina tahu bahwa itu hal yang wajar kalau ada wanita yang menyukai Ezra, pria yang hebat dan luar biasa seperti itu. Tapi saat mendengar mereka mengobrol, seperti mengisyaratkan kepadanya kalau ada hubungan tertentu di antara wanita itu dan Ezra. Dia langsung merasa hatinya agak tidak nyaman. Lama tak jumpa, jawab Ezra dengan dingin sambil merangkul lengan Kina dengan erat, lalu memperkenalkan pada mereka, ini adalah istriku, Kina Libra. Istriku, ini adalah Paman Schiller, putra dari teman seperjuangan kakek, dan ini adalah putrinya. Hai, Kina mengangguk, mengangkat senyum bersahabat yang anggun. Hai Nona Libra, panggil saja aku Ryuko. Wanita muda itu mengulurkan tangannya dan menjawab dengan senyum murah hati. Dia tidak memanggil Kina dengan panggilan Nyonya Muda kedua, seperti yang lainnya. Tapi, dia langsung memanggilnya Nona Libra. Kina dapat dengan jelas merasakan langsung kekuatan yang hebat di telapak tangannya, kekuatan yang besar saat pertama kali berjabat tangan dengan tangan ramping Ryuko seolah ingin meremukkan tulang telapak tangannya. Wajahnya memucat karena kesakitan, dan Ryuko dengan cepat melepaskan tangannya. Itu hanya sebentar saja tapi gerakan kecil itu ditangkap jelas oleh Ezra. Matanya menyipit dengan dingin, tampak dingin es yang melintas di dasar matanya. Paman Schiller, aku akan membawa istriku untuk pergi menemui para tetua keluarga Okto. Aku pergi dulu, dia mempertahankan sikapnya sampai selesai bicara. Tanpa menunggu iawannya itu menjawab, dia sudah merangkul Kina dan pergi dari sana. Ryuko melihat punggung mereka berdua yang pergi menjauh. Muncul muram dan kekejaman di mata cantiknya, ke-10 jarinya mengepal dengan erat menusuk telapak tangannya. Ryuko, apakah kamu yakin? Tanya Hanzo sambil merendahkan suaranya. Kelihatan jelas kalau Ezra sangat melindungi wanita itu. Ayah, jangan khawatir. Wanita itu bukan lawanku. Ryuko melengkungkan bibir merahnya membuat orang lain sulit untuk mengalihkan pandangan dari senyum indah itu. Dia mengepalkan telapak tangannya dengan erat dan membatin, hanya seekor kelinci putih kecil, dan dengan satu gerakan tanganku, aku bisa mematahkan lehernya yang ramping itu. Asteris asteris asteris. Apakah tanganmu masih sakit? Ezra meraih tangan Kina dan mengerutkan kening ketika melihat ada kep tangan warna kemerahan yang muncul di telapak tangan yang putih dan lembut itu. Sedikit, nada suara Kina agak tertekan. Dia tidak menyangka Ryuko memiliki tangan yang begitu kuat. Jika Ezra tidak ada di sana, mungkin Ryuko akan meremukkan tulang telapak tangannya. Ayo ikuti aku, kata Ezra sambil membawanya keluar meninggalkan aula pesta perjamuan.